Danantara resmi muncul. Dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Beredar luas di tengah media sosial kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Kembali lagi di YouTube Angkara Rakyat, suara kebisingan dari rakyat untuk pemerintah. Jadi teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai Danantara. Yap, Danantara. Jadi Danantara telah diluncurkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dan resmi menjadi stakeholder untuk menangani masalah investasi. Kemarin kita sudah bahas mengenai isu yang beredar bahwasanya mantan Presiden Republik Indonesia akan digandeng untuk menjadi Dewan Penasehat. Dan ternyata terbukti bahwasanya Bapak Prabowo menjadikan Jokowi dan SBY sebagai Dewan Penasehat. Aduh, lucu ya. Kenapa saya katakan lucu? Karena seperti ini. Danantara itu adalah stakeholder yang akan mengelola 14.000 triliun di bidang investasi. Nah, kalau para direkturnya itu bertanya, meminta nasihat mengenai investasi, kira-kira apakah dua presiden ini mampu memberikan nasihat? Saya meragukan hal demikian. Saya meragukan kapasitas dari kemampuan dua presiden ini mengenai investasi. Karena kita tahu bahwa kemarin saja Pak Jokowi itu menangani masalah bansos saja, itu dikatakan dia tidak tepat sasaran. Apalagi dia mau menangani hal yang begitu besar ini. Jadi saya semakin yakin bahwasanya proyek Danantara ini adalah proyek bagi-bagi kue, bagi-bagi kekuasaan, dan bagi-bagi jabatan. Ya, ditambah lagi banyaknya infografis, banyaknya pamflet-pamflet yang di dalamnya menyatakan bahwasanya anak dari Pak Jokowi, yakni Kaisang, itu punya jabatan strategis di Danantara. Ini memang belum terbukti karena hasil akhir ataupun final daripada struktur kepengurusan di Danantara itu memang belum dikeluarkan. Tapi kalau memang Pak Kaisang tidak memiliki jabatan, cobalah beranikan untuk di publik katakan ataupun di konferensi pers katakan bahwasanya saya tidak memiliki jabatan di Danantara, agar tidak ada lagi polemik di masyarakat. Dan saya harap semoga Danantara ini benar-benar menjadi perusahaan investasi yang sukses, bukan menjadi ladang korupsi, bukan menjadi ladang bagi-bagi jabatan, bukan menjadi ladang cuci uang. Dan banyak netizen yang sudah mulai mengomentari. Beberapa video saya sudah kumpulkan dan mari kita saksikan selengkapnya. Danantara resmi muncul. Dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, hari Senin tanggal 24 Februari tahun 2025, Asik. saya Presiden Republik Pak Indonesia Prabowo didampingi oleh meluncurkan dua mantan Badan presiden. Investasi Daya Anagata Nusantara Danantara Indonesia. Tapi pertanyaannya, ini bakal jadi peluang besar atau justru Betul. membawa resiko Makanya baru? akan jadi peluang Pemerintah resmikan membentuk Badan atau Pengelola bisa Investasi jadi Daya Anagata Nusantara, disingkat Danantara, lembaga yang bakal mengelola aset BUMN ke proyek strategis, di mana nilai asetnya mencapai 14.715 triliun. Jadi bisa bikin triliun gender baru dalam ekonomi yang nasional jadi Dewan sebenarnya. Lalu Penasehat. strukturnya itu terdiri dari Dewan Pengawas dan basic Badan di Pelaksana. investasi. Rosan Roslani Kocak. memimpin, dibantu Juga Pandu nanti jadi Syahrir dan pertahanan Doni politik. Oskaria. Dan langsung Erick Thohir jadi ketua dibawahi Dewan oleh Pengawas dengan Jokowi dan SBY sebagai penasihat. Nah, yang bikin menarik, seluruh BUMN bakal masuk ke Danantara sebelum RUPS Maret 2025, teman-teman. Beberapa yang udah masuk antara lain Pertamina, PLN, Bank BRI, BNI, Mandiri, Telkom Indonesia, dan Main ID. Ya, dari sisi konsep ini menarik kan. Tapi kalau dikelola dengan baik, Danantara juga bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi pastinya, meningkatkan investasi, dan mengoptimalkan aset negara. Tapi ada juga tantangan besar yang harus diperhatikan kita bersama. Resiko korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan jadi salah satu perhatian utama, teman-teman. Karena lembaga dengan aset sebesar ini harus memiliki pengawasan yang ketat. Beban utang negara juga jadi sorotan pastinya. Karena Danantara yang akan mendapatkan modal dari penyertaan negara, yang dimana bisa berdampak ke kondisi ekonomi jangka panjang. Selain itu ada potensi konflik kepentingan,
karena lembaga ini langsung berada di bawah kepentingan presiden. pasti ada, Apakah ini karena kan bakal tetap independen orang-orang yang gitu mengisi jabatan pertanyaannya kan? strategis itu Menanggapi adalah orang yang kekhawatiran selalu tersebut, memanfaatkan kabarnya Kepala kepentingan BPI Danantara, Rosan Roslani menegaskan bahwa Danantara ini nggak kebal hukum dan bisa diaudit oleh BPK dan KPK. Nah, di mana poin ini kan membantah nih kabar bahwa Danantara itu nggak bisa diawasi dan memastikan bahwa semua pihak termasuk tim independen nasional dan internasional semoga Danantara akan ikut menyeleksi dan mengawasi kinerja Amin. Danantara. Ya, disinilah kita bisa melihat sebagai masyarakat harus tetap aktif memantaukan. Lembaga ini jelas sebagai aset negara terbesar saat ini. Artinya kita semua punya hak untuk memastikan tata kelola bersih, efisien, dan benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat. Dan antara bisa jadi lompatan bagus, tapi tanpa pengawasan yang ketat, itu juga bisa jadi resiko besar. Makanya bisa gue bilang ya pedang bermata dua. Jadi gimana melihat ini teman-teman? Coba deh share pendapat kalian, drop komen ya. Share pendapat Beredar kalian luas kolom di komentar. tengah media sosial kita sebuah gambar atau meme atau grafik tentang Danatara, Nah, rencana ini struktur infografis yang beredar, Danatara. ada fotonya Di sana Pak ada foto Pak Prabowo, Kaisang di foto situ. Pak Jokowi, foto Pak Thomas Ciwandono, ada foto dan Pak pertanyaannya Nusantara, modal Kepala awalnya Luhut, Danantara dan yang ada polos foto Kaisang, itu apakah putra murni cuma Jokowi. dari Dalam gambar tersebut APBN, dinyatakan bahwa aset Danatara akan BUMN, dipimpin oleh sampaikan Pak ada Nusantara. uang kotor untuk mencari Dan uang Kaisang itu. akan Itulah yang kita mendapatkan khawatirkan sebuah juga. jabatan di sana. Saya awalnya adalah orang yang tidak percaya tentang gambar tersebut. Bahkan di akun X saya sudah menyatakan bahwa ini adalah hoax. Tidak benar. Dan kita boleh mengkritik, tetapi harus dengan data dan fakta. Saya orang yang tidak percaya tadinya bahwa Pandu Sahrir akan memimpin Danatara. Saya orang yang tidak percaya kalau Kaisang akan mendapat jabatan di Danatara. Dan saya tidak Ya. percaya kalau Jokowi akan Apakah menjadi Kaisang akan pengawas terima Danatara. jabatan? Jangan Itu adalah penilaian saya pada awal-awal. Pada awalnya saya lebih memilih percaya kepada statement Prabowo bahwa Danatara ini akan hebat, akan besar untuk menghimpun uang, Aman-aman. mengerjakan proyek-proyek Aman-aman. strategis nasional. Tetapi belakangan kepercayaan saya terhadap statement Pak Prabowo itu luntur dan meredup. Ketika Pandu Sahrir kabarnya dipanggil oleh Pak Prabowo ke istana, saya tidak tahu dipanggil dalam rangka apa. Tetapi akhirnya terhubung benang merah antara gambar yang beredar tersebut dengan pemanggilan Pandu ke istana. Saya tidak percaya bahwa Danatara ini akan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang hanya kamuflase semata, atau bahkan digunakan menjadi Bisa jadi sih. mencuci uang-uang Jadi kotor. ladang cuci Saya uang. awalnya tidak percaya itu. Tetapi belakangan ini kecurigaan saya semakin menjadi-jadi ketika berkali-kali Pak Prabowo dalam statementnya menyatakan bahwa dana awal untuk Danatara ini sudah siap. Bahkan katanya ada 20 miliar dolar. 20 miliar dolar itu luar biasa, besar sekali. Juga disampaikan Iya. bahwa efisiensi Dari mana pemotongan aja anggaran dananya? dari APBN kita sekitar 350 triliun akan Dana ditempatkan sebegitu di banyaknya dari mana Danatara aja? sebagai modal Nikah. awal. Dari APBN. Dan juga Danatara akan mengelola aset BUMN yang jumlahnya hampir 10.000 triliun. sih ada si uang kotor. Wow, Uang ini kotor uang yang mau 20 cuci. miliar dolar. Uang siapa? Takutnya sih dan antara jadi tempat cuci Uang uang siapa kotor. dan dari mana? Saya ragu. Kalau itu uang yang bersih, tidak semudah itu mengumpulkan 20 miliar dolar. Tak semudah itu. Kalau bicara tentang sumbernya dari pemotongan efisiensi anggaran di APBN. APBN kita itu sampai sekarang hanya ada di atas kertas 3.600 triliun. Faktanya uangnya tidak ada. Faktanya uangnya tidak ada, itu benar. Belum ada setidaknya. Jadi kalau dipotong 360 triliun, 3.600 triliun, proyeksi APBN dengan defisit 600 triliun, kalau dipotong 350 triliun, masih defisit 250 triliun. Artinya kita masih Kan butuh cari defisitnya. utang untuk Dari mana menutupi itu APBN defisitnya kita ambil? 2025. Jadi 350 triliunnya dari mana? Kebutuhannya bagaimana ya Pak Mesti triliun ini? Kalau soal aset, saya bertanya-tanya, aset BUMN ini apakah bisa dipisahkan dari badan hukum BUMN itu sendiri? Karena aset ini adalah melekat dengan badan hukumnya. Nah, kalau asetnya dikelola oleh badan hukum yang berbeda, dipisahkan dari kewenangan badan hukum BUMN-nya, bagaimana ceritanya? Dan bukankah aset-aset BUMN kita itu sekarang sudah terlilit utang juga? Semua BUMN kita terlilit utang. Pertamina, PLN, perbankan kita, hampir semuanya terlilit utang. Apalagi BUMN-BUMN karya kita malah mau bangkrut.
Banyak BUMN kita yang sudah bangkrut. Jadi aset yang mana sebetulnya yang masih liquid yang bisa digunakan dikelola oleh Danatara? Saya kenapa malah makin curiga kalau sebetulnya Danatara ini adalah kamuflase dari family office yang pernah digagas oleh Luhut dan dengan percaya diri mengatakan bahwa Februari akan diresmikan oleh Prabowo. Ternyata tidak. Dan gagasan itu sudah dari era Jokowi. Family office lenyap tidak jelas. Yang Danatara ini akan digunakan untuk mencuci uang-uang kotor korupsi selama 10 tahun era pemerintahan Jokowi. Maka koruptor oleh Prabowo untuk mengembalikan uangnya dan bertobat berlomba-lomba untuk mengembalikan uang itu dan dijadikan dana di Danatara. Apakah itu? Tempat untuk Saya tidak tahu. Tapi wajar saja Mulyono bertanya-tanya, mencuci uangnya jadi menduga-duga yang selama tentang 10 apa tahun. yang terjadi Dia kan masuk dengan juga Danatara ya, dan presiden sebetulnya terkorup. ini apa? Hantu belau bagaimana sebetulnya ini? Uang dari mana sebetulnya? Saya ingin Indonesia ini maju. Saya ingin Danatara ini benar-benar hebat. Tapi kecurigaan saya bertumpuk-tumpuk. Jangan-jangan ini adalah kamuflase untuk mencuci uang kotor para koruptor 10 tahun pemerintahan Jokowi. Apakah itu yang ada? Kalaupun itu yang ada, ternyata ya diproklamirkan saja, jangan ditutupi bahwa si koruptor A telah mengembalikan yang dikorupsinya sekian dan ditempatkan di Danatara. Itu lebih bagus, lebih bijak. Sehingga publik tidak berkaca-kaca, meraba-raba. Ini apa Danatara? Saya berharap bahwa pemerintah akan menjelaskan nanti secara terbuka kepada publik. Dan harapan saya jangan sampai Pandu Sahrir, ponakan Luhut, dan Kaesang ada di sana. Janganlah. Karena ketika dua nama ini ada, maka jangan salahkan publik kalau akhirnya berpraduga bahwa memang Danatara ini hanya untuk mencuci-cuci yang kotor-kotor selama 10 tahun pemerintahan Jokowi. Halo guys. Halo guys. Kita sedikit update soal rencana Jokowi dan keluarga makin menyala. Daya Anagata Nusantara atau Danantara ya yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2025 yang akan datang ini. Seperti yang sudah kita bahas beberapa kali, Danantara ini kan memang bertujuan katanya untuk mengoptimalkan kekayaan negara melalui investasi strategis. Ya mirip lah dengan lembaga investasi seperti Temasek di Singapura dan Hasanah di Malaysia. Nah, beberapa waktu belakangan ini ada sebuah infografik yang beredar ya mengenai struktur organisasi Danantara ini. Ya, jadi beredar luas di media sosial. Dan dalam infografik ini tersebut nama Jokowi. Kalaupun memang infografik ini keliru, tolonglah Pangarep. diklarifikasi. Mereka Buat atau persnya dua nama gitu. ini muncul dan akan diprediksi menempati posisi-posisi strategis dalam lembaga ini. Kaisang direncanakan akan menjabat sebagai holding operasional, Kaisang dikabarkan bakal duduk di posisi strategis Danantara. Jokowi family makin posisi menyala. yang sangat penting di lembaga Bahkan ini. kalau memang tidak gitu ya, Kejuaraan klarifikasi kan. Danantara ini memang banyak menimbulkan kritik ya di banyak pihak yang khawatir bahwa lembaga ini dapat menjadi arena bancakan bagi para penguasa dan para pejabat, mirip dengan kasus korupsi di negara-negara lain yang memiliki lembaga yang serupa. Nah, kekhawatiran ini diperparah oleh kurangnya pengawasan yang ketat dari lembaga penegakan hukum. Betul. Dan ini tentu dapat menyebabkan penyalahgunaan dana publik tanpa konsekuensi hukum yang jelas. Semoga yang saya khawatirkan tidak seperti itu ya. Begitulah kira-kira. Ya, entahlah. Sepertinya dengan Danantara ini, Jokowi family semakin menyala. Menyala bangku. Jadi itulah video mengenai komentar para netizen perihal Danantara yang menjadikan dua presiden, yakni Jokowi dan SBY sebagai Dewan Penasehat, dan isu mengenai Kaisang yang akan mendapatkan posisi strategis. Kira-kira apakah memang Kaisang akan mendapatkan posisi strategis? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar sekarang juga.